Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita sampaikan ini informasi mengenai banjir yang merendam 5 kecamatan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang menyebabkan aktivitas warga lumpuh total. Banjir juga menyebabkan ada 1.200 lebih warga jadinya terisolir, pemirsa. Seperti ini kondisi banjir yang merendam sejumlah desa di 5 kecamatan di Luwu Utara. Ketinggian banjir di beberapa desa bahkan mencapai 1 meter lebih ketinggiannya. Kondisi ini menyebabkan akses jalan antar desa terputus dan hanya bisa dilalui menggunakan perahu sampan yang warga bikin secara mandiri. Warga menyebut banjir ini sudah berlangsung selama 3 bulan terakhir dan belum juga ada yang dilakukan pemerintah setempat untuk menanggulangi banjir ini. Warga berharap Pemprov Sulsel segera menanggulangi perbaikan tanggul yang sudah jebol sehingga warga dapat kembali beraktivitas lagi seperti biasa. Selain merendam ribuan rumah, banjir juga merendam lahan pertanian dan perkebunan warga sehingga mengalami gagal panen. Sebenarnya kalau berbicara mengenai geografis ya, kalau nggak salah Kabupaten Luwu ini antara hulu dan juga hilir ini memang jaraknya tidak begitu besar. Jadi apabila ada air agak susah untuk surut. Wah, gitu. ini menjadi Coba kita permasalahan. akan update juga bersama rekan kami Haswadi langsung dari Kabupaten Luwu. Selamat pagi Haswadi, bagaimana kondisi terkini banjir yang sudah 3 bulan lebih terjadi di sana? Silakan. Baik Kamarati dan juga Alfat, di belakang kami ini merupakan salah satu jalan di Kecamatan Malangke yang menjadi akses utama masyarakat di desa ini. Nah, saat ini pagi ini air di jalan raya yang setiap hari digunakan warga untuk beraktivitas ketinggiannya mencapai betis atau lutut orang dewasa. Di beberapa titik di jalan ini ketinggian airnya sudah mencapai lutut sehingga masyarakat yang menggunakan sepeda motor terpaksa harus menyewa rakit ataupun alat penyeberangan menggunakan, tapi harus berbayar. Satu kali menyeberang itu harus berbayar minimal 20.000 untuk satu sepeda motor. Begitupun dengan anak sekolah yang terpaksa harus menggunakan mobil bak terbuka untuk menyeberangi jalan ini karena ada jalan alternatif tapi cukup jauh. Dan informasi juga yang dapat kami kabarkan kepada Anda Kamarati dan juga pemirsa bahwa banjir yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara ini sudah merendam 5 kecamatan dan sekitar 3.000-an lebih kepala keluarga yang terdampak akibat banjir yang terjadi sejak Maret 2024. Kemudian selain merendam permukiman warga, banjir juga menyebabkan lahan pertanian, kemudian perkebunan warga juga ikut rusak. Serta ada 2 makam atau situs sejarah, makam Datu Fatimang dan Patiwara yang ikut terendam akibat banjir yang terjadi sejak Maret 2024 kemarin. Dapat Anda lihat di belakang kami ini adalah merupakan kendaraan yang digunakan warga untuk menyeberangi jalan yang saat ini terendam air yang cukup tinggi. Ya, Haswadi, tadi informasinya di berita tadi kita sampaikan bahwa warga berharap ada langkah konkret dari pemerintah yang kabarnya belum dilakukan sampai sekarang. Emang sampai saat ini Anda tidak melihat ada upaya dari pemerintah untuk menanggulangi banjir ini atau seperti apa? Baik, Alfat, banjir yang terjadi di Luwu Utara itu disebabkan jebolnya tanggul 3 sungai yang ada yang berada di wilayah Kabupaten Utara. Di antaranya Sungai Rongkong, kemudian Masamba dan Baliase. 3 sungai ini merupakan sungai besar yang membelah 5 kecamatan yang kami sebutkan tadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah yang terdampak banjir itu adalah membuat tanggul dari kayu, dan itu sifatnya sementara. Namun ketika terjadi hujan dan banjir lagi, tanggul yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat itu jebol. Sehingga mereka betul berharap ada bantuan dari Balai Besar Sungai dan di Makassar agar mereka segera meluncurkan bantuan untuk perbaikan tanggul yang jebol dan menyebabkan permukiman warga ini banjir hingga 3 bulan lamanya. Baik Haswadi, titik paling parah ini di wilayah mana? Dan apakah juga sudah ada akses bantuan, obat-obatan, dan lain sebagainya kepada warga yang terdampak?
Baik, Kamarati, kami tadi sempat berbincang dengan beberapa orang warga di belakang kami yang sempat mengeluhkan bahwa bantuan yang mereka terima itu sangat sedikit dan tidak merata. Ada di antara mereka yang hanya menerima 5 butir telur dan mie instan, kemudian juga sebagian dari mereka bahkan tidak menerima beras sama sekali. Dan mereka sempat memprotes karena bantuan yang diberikan kepada korban banjir yang terjadi di Lusan itu sifatnya tidak merata, hanya beberapa saja. Kemudian yang kami sampaikan juga bahwa ada 2 desa di Kecamatan Malangke Barat yang sampai hari ini ketinggian airnya masih mencapai 1 meter lebih, sehingga masyarakat di desa tersebut saat ini beraktivitas menggunakan sampan perahu. Kemudian mereka juga memilih bertahan di rumah yang mereka tempati karena rumah mereka merupakan rumah panggung. Namun kendala yang mereka hadapi saat ini, mereka terserang penyakit gatal-gatal karena harus mandi menggunakan air yang air banjir yang mengenangi permukiman mereka. Baik. Baik, terima kasih Haswadi. Kita harapkan dengan informasi ini bisa dinotis oleh pemerintah setempat dan bisa segera menindaklanjuti penanggulangan banjir yang sudah terjadi selama 3 bulan terakhir di Luwu Utara ini. Terima kasih.